entusias! Seperti yang kita ketahui, Hari Film Nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret. Peringatan ini dimulai karena pada hari tersebut merupakan hari pertama pengambilan gambar dari film Dara dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Haji Usmar Ismail, yaitu seorang pelopor perfilman Indonesia. Nah, mari kita flashback 5 tahun terakhir. Film apa aja sih yang menjadi pemenang dalam Festival Film Indonesia? Tahun 2020 dengan judul film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini memenangkan kategori film cerita panjang terbaik pada Festival Film Indonesia atau FFI 2020. Gue nyesel banget ngajak lo bisnis. Karena tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Film ini bersaing dengan 5 film lainnya, yakni Hiruk Pikuk Si Alkisah atau The Science of Fictions, Humba Dreams, Imperfect, Karir Cinta dan Timbangan, serta Mudik dan Susi Susanti Love All. Selain meraih film terbaik, Perempuan Tanah Jahanam juga mengantarkan personilnya dalam memenangkan penghargaan lain di FFI 2020. Pertama, memenangkan sinematografi terbaik, penyunting gambar terbaik, penata suara terbaik, pemeran pendukung perempuan terbaik oleh Christine Hakim dan Joko Anwar sebagai sutradara terbaik. Kesalahan yang harus aku hapus. Tahun 2019 dengan judul Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini menceritakan tentang kisah Juno, yaitu seorang pemuda yang sejak kecil sudah mengalami kekerasan. Sakit jeneng ku sapa? Juno. Puter, buka, tutup, blondu. Dia tumbuh dengan bakat menjadi penari lengger lanang, yaitu tarian perempuan yang dibawakan oleh laki-laki. Setiap persinggahan fase hidup sedikit demi sedikit membuat traumanya bertumpuk. Para pemain yang bergabung diantaranya Muhammad Khan dan Raditya Evandra. Kucumbu Tubuh Indahku berada dalam arahan sutradara Garin Nugroho. Kala itu, Kucumbu Tubuh Indahku bersaing dengan nominasi lain yaitu 27 Steps of My, Bumi Manusia, Dua Garis Biru, dan Keluarga Cemara. Oi, Marlina tunggu! Kok bisa ikut dengan saya saja? Tahun 2018 dengan judul Marlina Si Pembunuh dalam 4 Babak. Marlina ini merupakan seorang janda yang baru kehilangan suaminya yang meninggal. Selagi mengumpulkan uang untuk biaya pemakaman, jasad suaminya terbaring di ruang tamu. Hingga suatu ketika datanglah Markus yang berperawakan besar ingin merampok rumahnya dalam setengah jam ke depan. Perjalanan Marlina untuk menyelamatkan diri terasa sebagai sebuah petualangan metaforis. Perjalanan Marlina menemukan kekuatan diri dan kelahiran yang baru. Pemain yang bergabung diantaranya adalah Marsha Timothy dan Egy Fadli. Marlina Si Pembunuh dalam 4 Babak merupakan karya sutradara Mauli Surya. Kala itu, Marlina Si Pembunuh dalam 4 Babak bersaing dengan nominasi lainnya, yaitu Aruna dan Lidahnya oleh sutradara Edwin, Skala Niskala oleh Kamila Andini, dan Sultan Agung Tahta Perjuangan dan Cinta oleh Hanung Bramantyo. Tahun 2017 dalam judul Night Bus. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang hendak menuju Sampar menggunakan bus.
Tempat yang kaya akan sumber daya alam tersebut sedang dalam konflik dengan pemberontak. Sayangnya, ada satu penyusup yang sedang membawa pesan penting menuju Sampar, pesan yang bisa menghentikan konflik. Pembawa pesan itu dicari oleh tentara dan pemberontak dalam keadaan hidup ataupun mati. Para pemain yang bergabung diantaranya adalah Teuku Rifnu Wikana, Yayu Awe Undru, Edward Akbar, Hana Prinantina, Laksminoto Kusumo, dan Toro Marjens. Night Bus merupakan karya dari sutradara Emil Heradi. Saat itu, Night Bus bersaing dengan nominasi lain, seperti Cek Toko Sebelah oleh Ernest Prakasa, Kartini oleh Hanung Bramantyo, Pengabdi Setan oleh Joko Anwar, dan Posesif oleh Edwin. Tahun 2016 dalam judul Atirah. Kehidupan yang cukup getir bagi Atirah dimulai pada saat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Coba ini dulu. Gagah kok. Nanti kau jadi orang besar, jadi gubernur. Lihat dulu. Budaya yang ada memungkinkan hal itu terjadi tanpa ada celah besar perempuan untuk menolak. Atirah berusaha untuk tetap mempertahankan keluarganya dalam kondisi tidak bisa menolak karena situasi dan adat. Kapan pestanya? Saya tetap jadi sih. Ucu atau Yusuf Kala sebagai lelaki tertua tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Ibunya merupakan orang yang dia cintai, penuh dengan kesabaran dan kebaikan hati. Sementara bapaknya tetap menjadi sosok yang ia kagumi. Para pemain yang bergabung diantaranya adalah Cut Mini dan Christopher Nelwan. Atirah merupakan karya dari sutradara Riri Riza. Kala itu, Atirah bersaing dengan nominasi lain, seperti Aisyah Biarkan Kami Bersaudara oleh Herwin Novianto, Rudi Abibi oleh Hanung Bramantyo, Salawaku oleh Prita Gita Arya Negara, dan Surat dari Praha oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Oke, itu tadi pemenang Festival Film Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kita tunggu saja hasil dari pemenang tahun ini ya. Jangan lupa untuk selalu dukung dan cintai perfilman Indonesia. Aku Stefani, sampai jumpa di review berikutnya. Dah!